Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Safitri Puspita Lestari NIM 19032 akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan software Frontier dan interpretasi hasil output. Baik, sebelum menggunakan software Frontier, tentunya kita harus memiliki data yang akan digunakan untuk dicari efisiensi teknisnya. Nah, ini merupakan data yang akan dipakai di mana data penelitian ini ada 60 responden. Untuk menggunakan software Frontier nantinya, maka kita harus memenuhi kaidah dalam software Frontier, diantaranya yaitu tidak diperkenankan menulis nama responden. Jadi nama responden itu akan diganti dengan nomor urut responden. Nah, ini data yang telah saya copy. Nama responden ini harus diganti dengan nomor urut responden 1, 2, dan seterusnya sebanyak jumlah responden tersebut. Yang kedua, kolom kedua ini isinya yaitu jenis data. Dalam penelitian ini kita menggunakan data cross section, maka dikasih kode 1 untuk keseluruhan datanya. Dan untuk variabelnya sendiri, di sini ada 6 variabel. Di sini saya akan menghapus salah satu variabel untuk memunculkan nilai LR-nya. Selanjutnya, data ini di-copy dan diletakkan di bawah. Klik paste. Untuk data jumlah produksi dan data input harus diubah ke len atau log. Caranya yaitu ketik sama dengan len, buka kurung, kembali ke data awal, tutup kurung, enter. Kemudian kita drag. Nah, setelah di drag semua, maka di copy semua datanya. Lalu dipindahkan ke lembar kerja baru, new, blank workbook, terus kita paste. Nah, ini datanya harus 6 angka di belakang koma. Setelah itu save di folder Frontier. Untuk nama EPP jangan terlalu panjang, dan untuk tipe penyimpanan teks MS Doc. Save. Yes. Save. Yes. Terus kita cari folder tempat penyimpanan tadi. Kemudian kita cari filenya dan ubah ekstensinya dari txt ke dta. Yes. Kita buka software Frontiernya, ketik T1 epp.dta epp.out 1 y 60 1 60 5 y n, enter. Kita cari nilai EPP out-nya. Nah, hasil out ini merupakan hasil dari olahan fungsi produksi Frontier.
Baik, interpretasi yang pertama yaitu mendeteksi kasus inefisiensi di lapang. Dalam hal ini, hipotesis yang digunakan yaitu H0 tidak terdapat kasus inefisiensi di lapang, H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Nah, dari hasil output frontier diketahui bahwa nilai LR test yaitu 6,311. Nilai kode PAM pada derajat kesalahan 0,05 adalah 5,138. Hal ini menunjukkan bahwa nilai LR test lebih besar dari kode PAM, sehingga hipotesis H1 diterima dan hipotesis H0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang. Selanjutnya yaitu persentase error term yang disebabkan inefisiensi teknis. Nah, di sini alfa yang digunakan 5%, maka nilai T tabelnya yaitu 2,004879. Nilai T hitung yaitu 17,19, maka nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Dari koefisien gamma, 94,93% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, dan 5,7% disebabkan karena adanya risiko. Selanjutnya yaitu uji pengaruh setiap variabel. T tabel 5% yaitu 2,004879. Pada beta 1, T hitung sama dengan 4,69. Hal ini signifikan, di mana jika X1 luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,792%. Pada beta 2, T hitung yaitu 2,78. Dalam hal ini signifikan, di mana jika X2 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,279%. Pada beta 3, T hitung yaitu 1,8. Hal ini tidak signifikan karena jika X3 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,162%. Pada beta 4, T hitung yaitu min 3,95, yaitu tidak signifikan. Jika X4 pupuk dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,177%. Pada beta 5, T hitung yaitu 0,443, yaitu tidak signifikan, di mana jika X5 atau pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,034%. Yang terakhir yaitu efisiensi teknis. Dalam hal ini, jika efisiensi teknis lebih dari 0,8, maka petani dinyatakan efisiensi secara teknis. Sedangkan jika tingkat efisiensi teknis lebih kecil dari 0,8, maka petani dikatakan tidak efisiensi secara teknis. Pada penelitian ini, petani yang tidak efisiensi secara teknis adalah petani dengan nomor urut responden 21, 23, 27, 29, 30, 34, 39, 44, dan 54. Sedangkan yang lainnya merupakan petani yang efisiensi secara teknis. Dalam hal ini diketahui bahwa nilai mean efisiensi adalah 0,85, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata atau secara keseluruhan petani sudah berproduksi efisiensi secara teknis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.